Kasus yang serupa dengan sosok Walid ternyata benar-benar ada, guys. Tersangka dugaan kekerasan seksual pada puluhan santriwati di salah satu pondok pesantren. Pelakunya adalah seorang pria pimpinan pondok pesantren, tepatnya di Gunung Sari, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Di video kali ini, aku akan menceritakan kejadian-kejadian yang nyata di dunia ini. Kasus ini terungkap adanya laporan dari alumni santriwati yang dulu pernah mondok di sana. Para korban terinspirasi dengan sebuah film bid'ah dari Malaysia yang diperankan oleh sesosok Walid. Mereka berpikir bahwa sosok Walid ini sama dengan pimpinan pondok pesantren mereka dulu. Setelah mereka menonton film tersebut, kok kasusnya sama ya apa yang dilakukan kepada kita dulu? Sebelumnya, korban tak berani melaporkan kejadian tersebut. Namun dengan adanya serial bid'ah ini yang lagi viral, mereka termotivasi untuk melaporkan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren mereka dulu. Bagaimana kasus dan ceritanya tetap di rangkuman kisah nyata. Sebuah sosok Walid ini viral ya di media sosial karena ini merupakan kiai dalam sebuah serial di Malaysia ya, Tribuners ya, yang diduga melakukan pelecehan terhadap sejumlah santriwati. Nah, di Lombok sendiri Tribuners ada sosok Walid juga yang kemudian menjadi sorotan karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap belasan santriwatinya. Sosok ini juga kemudian menjadi sorotan dan juga mencuat ke publik karena memang aksinya ini dikenal dengan modus-modus ritual agama. Kasus serupa yang terjadi ini Tribuners tepatnya adalah di wilayah Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Seorang pria yang bernama Ahmad Faisal adalah seorang pria yang menjadi pimpinan pondok pesantren di Lombok Barat. Ahmad Faisal merupakan pria kelahiran 1973. Kini usianya berusia 52 tahun. Dia merupakan ketua yayasan pondok pesantren di Gunung Sari, Lombok Barat. Kini dirinya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus perbuatan yang sangat bejat terhadap alumni santriwatinya dulu. Kini Ahmad Faisal disebut-sebut sebagai Walidnya Lombok dikarenakan kasus yang dia buat serupa dengan pemeran bid'ah. Jadi kasus ini ada dua laporan. Yang pertama soal kasus persetubuhan dengan korban 5 orang. Dan kasus yang kedua soal kasus pencabulan yang dilakukan oleh 5 orang juga. Persetubuhan korbannya 5 orang, pencabulan sebenarnya ada 4 orang. Nambah jadi 5 karena 1 orang menjadi korban keduanya, yaitu pencabulan dan persetubuhan. Jumlah korban dalam kasus ini masih terus bertambah. Hal ini terlihat adanya 3 korban yang datang memberikan keterangan kepada penyidik. Banyaknya korban yang melapor saat ini korban mencapai 13 orang. Hal yang mengejutkannya lagi, ternyata aksi bejat Ahmad Faisal ini sudah berlangsung sejak 10 tahun lalu. Wah, gila banget gak tuh? Dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Ahmad Faisal terkuat setelah sejumlah santriwatinya melapor ke Polresta Mataram. Mereka mulai membuka suara lantaran termotivasi oleh serial bid'ah. Film drama Malaysia yang baru-baru ini viral di media sosial. Para korban menyebut perilaku Ahmad Faisal sama persis dengan tokoh Walid di film tersebut. Dalam film tersebut menceritakan tokoh Walid yang melakukan penyimpangan agama dan perbuatan pelecehan yang dibungkus dengan ritual agama. Para korban mengaku baru sadar ternyata pimpinan pondok pesantren yang dulu mereka percaya ternyata benar-benar bejat. Para korban pun terkejut saat melihat sosok Walid di film tersebut yang melakukan tindakan asusila terhadap para pengikutnya. Karena film Walid, para korban melaporkan hal ini ke kantor polisi. Tersangka AF ditahan polisi setelah adanya laporan 10 korban santriwati yang sebagian besar sudah menjadi alumni di pesantren tersebut. Kasus ini terungkap setelah para korban melihat film bid'ah
karya sineas Malaysia di mana para korban merasa memiliki pengalaman serupa. Menurut pengakuan pelaku, modus yang digunakan mulai dari pengusiran jin hingga sugesti dapat meninggikan derajat anak dari korbannya nanti setelah menikah. Saat melakukan aksi bejatnya tersebut, pelaku sering menyebarkan doktrin ke para korban, yakni pelaku mengaku sebagai walinya Allah dan ingin mentransfer ilmu ke para santriwati. Alhasil, pelaku pun nekat melecehkan korban dengan dalih ingin mentransfer ilmu agama. Namun saat menjadi korban, para korban mengaku umurnya kala itu masih belasan tahun atau usia anak di bawah umur. Bahkan para korban ada yang dari SMP kelas 1 dan ada juga yang dari SMA kelas 3 yang dilakukan oleh Ahmad Faisal. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2021, Ahmad Faisal diduga telah melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap santriwati di pondok pesantren yang ia kelola. Dalam pengakuannya tersebut, dia menjelaskan bahwa ia menyebut aksi sebagai mengijazahkan kepada para santriwati. Nah, setelah aku cari tahu apa arti dari mengijazahkan. Nah, arti dari mengijazahkan ini berarti memberikan izin atau memberikan hak khusus biasanya dalam konteks keilmuan atau tradisi Islam. Nah, beda banget nggak arti dari yang dilakukan si Walid Lombok ini, guys? Nah, mungkin bagi kalian yang paham betul dengan artinya, kalau aku salah tolong dikoreksi. Dia mengeklaim bahwa tujuan perbuatannya itu adalah untuk mengajarkan doa dengan harapan para santriwati bisa mendapatkan pasangan dengan keturunan yang sangat baik. Nah, sekarang kita masuk bagaimana pelaku mendoktrin para korban. Saat melakukan aksi pelecehan seksual dan persetubuhan kepada korban, ia melancarkan berbagai modus. Pertama, ia menyebut dirinya bisa melakukan penyucian rahim yang berguna agar para santriwati kelak mendapatkan melahirkan seorang wali. Nah, gimana coba konsepnya mensucikan rahim? Modus kedua, Ahmad Faisal ini diiming-imingi para korban yakni kelak bisa mendapatkan pasangan yang baik dengan keturunan yang baik jika mau disetubui oleh dirinya. Modus keempat adalah Ahmad Faisal menyebut ludahnya adalah suci sehingga bisa membuat para korban menjadi toko di kampungnya. Nah, kalian bayangin tuh ludah orang kalian minum, gimana coba rasanya? Bau jigong kali ya. Lalu pelaku membawa satu persatu para korban ke sebuah ruangan kelas di malam hari sekitar pukul 12 malam dan pada pukul 1 malam. Di dalam ruangan itu, Ahmad Faisal melakukan proses manipulasi, psikologi atau menghasut para korban. Jadi berbagai cara untuk manipulasi para korban untuk melakukan tindakan pencabulan dan persetubuhan. Setelah ditetapkan menjadi tersangka setelah penyidik memeriksa para korban dan sejumlah saksi. Bukti kuat kasus tersebut juga terletak pada hasil visum yang dilakukan oleh penyidik. Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Kota Mataram juga mengatakan bahwa sejauh ini sudah ada 20 santriwati yang mengaku sebagai korban pelaku. Nah, mungkin dari kalian berpikir kok lu sama-samai sih bang dengan film Walid? Jadi guys, menurut informasi yang aku cari, sosok Walid ini digambarkan sebagai sosok tokoh agama yang terlibat dalam tindakan penyimpangan agama. Meskipun begitu, Walid ini dihormati oleh jamaah laki-laki dan jamaah perempuan dari sekte tersebut. Hal yang paling menarik dan membuat Walid banjir perhatian adalah tindakan nikah batin atau pernikahan berkedok agama. Sosok Walid ini bahkan dipercaya untuk memilih jamaah wanita muda untuk dinikahkan dengan jamaah pria yang berumur dengan secara nikah siri. Walid juga mencari wanita-wanita muda untuk dijadikan istri. Ia mengiming-imingi wanita-wanita tersebut masuk surga. Menurut pemahaman aku pribadi ya guys, hal-hal seperti ini sering banget terjadi, apalagi ditambah orang yang mondok di pesantren tersebut ini tidak bisa bersosialisasi oleh tetangga sekitar. Mereka yang mondok hanya saja belajar untuk menimba ilmu di pesantren tersebut. Makanya aksi-aksi ini bisa terjadi dimanapun. Nah, mungkin banyak dari kalian yang udah pernah mondok di pesantren, jadi kalau aku salah tolong dikoreksi ya guys ya.
Nah, sekarang ini mungkin banyak dari orang tua yang takut menitipkan anak mereka untuk mondok di pesantren, dikarenakan setelah adanya kasus ini yang baru-baru viral. Nah, sedikit tambahan ya guys, dikatakan Ahmad Faisal ini melakukan aksinya di tempat yang berbeda, di ruangan yang berbeda. Aksinya tersebut bisa dilakukan di malam atau di siang hari. Nah, kini Ahmad Faisal sudah mengaku perbuatannya tersebut dan dirinya berusaha kooperatif saat diminta keterangan oleh petugas. Nah, inilah informasi yang aku rangkum menjadi alur cerita. Bagaimana tanggapan kalian dengan kasus yang satu ini? Tinggalkan di bawah kolom komentar dan sebarkan video ini ke teman atau pacar saudara kalian.